Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Samini SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Lubang 2. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Sakti Nurmegasari MPD, Bapak Ibu guru peserta Desi diseminasi yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lubang 2. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman ke-8 menuju zaman yang terakhir, yang mana kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, dua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga diseminasi, yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Eva Fitriana SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri berdiri. Acara yang ketiga, diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lubang 2. Kepada beliau Ibu Sakti Nurmegasari MPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Kepala Sekolah SD Negeri Lubang 2, Ibu Sarmini SPDSD, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta diseminasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi pada acara ini nanti saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif yang berada di sekolah. Jadi nanti diseminasi ini merupakan tugas saya untuk memaparkan atau menularkan kepada Bapak Ibu Guru semua, sehingga budaya positif ini bisa dijalankan untuk kita semua seperti itu. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Nah, Bapak Ibu, untuk acara diseminasi ini nanti saya akan memaparkan tentang budaya positif ya. Jadi kita akan tentang konsep utama modul 1.4 ini, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Terus yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana, setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Yang ketiga ada memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sebelum kita memasuki pada perubahan yang pertama, perubahan paradigma belajar, biar lebih semangat lagi, kalau saya bilang siapa kita, nanti jawabnya guru hebat, gitu ya. Siapa kita? Guru hebat. Nah, baik, terima kasih, biar tidak mengantuk ya. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sejatinya pada kita sebagai guru itu harus mampu menuntun siswa, harus mampu menuntun murid bagaimana murid itu kebutuhan belajarnya, karena kan setiap murid itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru itu harus mampu bagaimana sih memenuhi kebutuhan belajar murid, karena kan sejatinya murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi nanti di situ ada prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kenapa harus prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini? Karena kan murid itu nantinya akan menjadi murid yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri,
yang ketiga ada bernalar kritis, yang keempat ada kreatif, yang kelima ada bergotong royong, dan yang keenam ada berkebinekaan global. Jadi dengan kita menerapkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan siswa-siswa kita itu mampu menjadi pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, sekarang saya mempunyai ini seperti permainan Bapak Ibu, permainan cobalah buka. Saya meminta Bapak atau Ibu guru untuk membantu saya mempraktekkan ini. Silahkan siapa? Ibu Dewi mungkin? Oh ya. Jadi di sini nanti saya itu akan mempunyai sesuatu di tangan saya. Nanti Bu Dewi akan mencoba merayu saya, membujuk saya, menghardik atau mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan di sini ada menggelitik, menawari uang agar saya itu bersedia membuka kepala tangan saya. Paham Bu Dewi? Jadi nanti Bu Dewi merayu saya gitu ya. Coba monggo ke depan. Boleh dengan apa tadi? Menggelitik. Ya. Semuanya beda. Membuka tangannya ya. Saya Sini monggo. Bu Dewi, saya punya sesuatu di tangan saya. Ini sangat berharga buat saya. Bu Mega. Tangannya dibuka coba Bu Mega. Saya tidak mau membukanya karena ini sangat berharga buat saya. Bu Mega, tolong dibuka tangannya. Saya tidak mau. Kira-kira mau apa lagi buat saya? Bu Mega, tolong tangannya dibuka. Ya, terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan untuk Ibu Dewi. Jadi tadi saya tidak membuka kepala tangan saya ya, meskipun Bu Dewi sudah merayu saya, menggelitiki saya, bahkan memarahi saya. Karena apa? Ini sesuatu yang sangat berharga untuk saya. Saya tidak ingin melepaskan begitu saja. Sama dengan siswa. Jadi siswa itu meskipun kita merayu, kita memarahi, bahkan sampai menawari uang, itu kalau dari diri siswa itu tidak ada motivasi, itu tidak akan dilepaskan begitu saja ya. Jadi kita itu tidak memiliki hak atau memiliki kewenangan untuk siswa. Jadi siswa itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Jadi kalau pada kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan itu siapa? Iya, jadi yang membuka memegang kendali atau kontrol itu adalah seseorangnya itu. Jadi siswanya itu yang memegang kendali, mau diatur atau bagaimana itu siswa yang memegang kendali. Nah, di sini ada teori kontrol. Dr. William Kaiser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama yaitu ilusi seorang guru itu mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon. Untuk kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrolnya itu
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang terakhir ada model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya yaitu model berpikir menang-menang, jadi tidak ada yang kalah. Nah, disiplin positif kita masuk yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan yang Bapak Ibu. Jadi kalau makna disiplin yang biasa kita dengar di dunia ini, di lingkup sekolah maupun masyarakat itu adalah misalkan siswa yang selalu taat kepada aturan, gitu kan? Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi hukuman itu tidak digunakan atau mentok-mentoknya itu yang paling terakhir terpaksa digunakan kalau kepepet gitu ya, memberi hukuman itu. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kadang-kadang seorang murid itu diberi peraturan-peraturan yang mungkin bertentangan dengan hatinya, nah itu juga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri murid tersebut. Nah, di sini pandangan lain dari disiplin positif itu merupakan cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Jadi misalnya kita memberi peraturan-peraturan, datang harus jam 7, memakai pakaian yang lengkap, tapi kalau dari dalam diri siswa itu belum menyadari dengan hal itu belum dimaknai dengan disiplin positif. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa membuat siswa itu menjadi sadar diri kalau dia itu harus berperilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam siswa tersebut. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nilai kebajikan, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, nilai-nilai ini dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi di sini disiplin
itu merupakan kontrol diri. Jadi siswa itu bisa mengontrol diri atas kesadaran dirinya masing-masing tentang bagaimana dia harus bersikap sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi. Nah, yang biasa kita kenal atau yang di lingkungan sekolah ini kita menerapkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Terus di sini juga ada nilai kebajikan dari primary youth program atau program pendidikan dasar. Itu diantaranya ada toleransi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, antusias, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan komitmen. Juga ada nilai kebajikan dari 9 pilar karakter, yaitu diantaranya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, yang kedua mandiri, disiplin dan tanggung jawab, yang ketiga jujur, amanah dan berkata bijak, yang keempat hormat, santun dan pendengar yang baik, yang kelima dermawan, suka menolong dan kerjasama, keenam ada percaya diri, kreatif dan tanpa barang, ketujuh ada pemimpin yang baik dan adil, delapan ada baik dan rendah hati, dan yang terakhir ada toleransi, cinta damai dan bersatu. Terus ada nilai-nilai kebajikan dari petunjuk hidup, diantaranya ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, kelulusan atau fleksibel, berorganisasi, sumber pengetahuan, persahabatan, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, humoris, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, dan tanggung jawab. Terus ada nilai-nilai kebajikan dari keterampilan hidup, yaitu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Sesungguhnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, bertahan hidupnya ada kesehatan, rumah, makanan. Yang kedua ada siswa, ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu siswa mencari perhatian. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan, dan yang kelima ada kesenangan. Jadi misalnya kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka siswa ataupun kita pasti akan mencari bagaimana caranya memenuhi kebutuhan dasar ini. Ya, misalkan yang pertama bertahan hidup, ada seorang siswa yang suka memalak, misalnya memalak temannya meminta makan. Nah, itu sesungguhnya dia sedang mencukupi kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Terus ada siswa yang selalu mencari perhatian gurunya, dia usil sama temannya, dia misalkan disuruh mengerjakan tugas malah diam atau lemes. Karena apa? Dia itu sedang mencari kebutuhan dasar, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa tersebut itu mencari perhatian kepada teman-teman dan gurunya. Terus yang ketiga penguasaan. Nah, ini dia ingin kebutuhan itu diakui kemampuannya. Misalkan ada siswa yang seperti ketua geng, dia suka ngatur teman-temannya. Nah, itu karena dia itu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Terus juga yang keempat tidak ingin tertekan, bebas ketika misalnya ada siswa yang disuruh masuk kelas tapi dia masih bermain-main di
luar gitu, dia kurang dalam kebutuhan dasar yang lebih dasar. Terus juga ada yang kesenangan ini mencari kesenangan bermain dan bertawa. Jadi kadang kan di dalam kelas ada siswa yang bermain sendiri, terus tertawa sama temannya, itu dia juga ingin mencukupi kebutuhan dasarnya, yaitu kesenangan. Nah, di sini ada sebuah video tentang mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Mari kita saksikan bersama-sama. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis
sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi
konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membina mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Ya, baik. Tadi kita sudah menyaksikan kebutuhan dasar manusia. Siapakah kita? Siapakah kita? Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, bagaimana Bapak Ibu lebih memahami tentang kebutuhan dasar manusia? Jadi sejatinya siswa itu tidak ada melakukan hal-hal yang tidak mempunyai tujuan, ya. Meskipun dia itu berperilaku yang negatif, tetapi sesungguhnya siswa itu memenuhi, ya. Jadi dia itu berperilaku negatif itu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi tidak semuanya perilaku siswa itu adalah sebuah kesalahan, ya. Jadi kita sebagai guru sejatinya itu harus bisa mengetahui kebutuhan dasar apa yang siswa kurang. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari dari 3 hal, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah,
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira mana yang termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu? Yang mana? Apakah yang pertama termasuk motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman? Ya, jadi karena dia itu takut dengan hukuman, jadi dia itu motivasinya itu berasal dari luar, ya, bukan dari diri dalam siswa. Terus yang kedua termasuk apa ini? Ya, termasuk eksternal juga, karena dia itu melakukan sesuatu itu berharap untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Terus yang ketiga termasuk motivasi internal, ya, karena dia itu ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita sebagai guru kiranya harus bisa membuat siswa ini menghargai dirinya sendiri dalam berperilaku. Nah, di sini ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang namanya hukuman itu adalah opsi yang paling terakhir, atau kita itu tidak usah menggunakan hukuman kalau perlu, ya. Nah, jadi kita itu bisa menggunakan konsekuensi atau restitusi. Yang paling ideal itu adalah restitusi. Nah, di sini ada identitas yang gagal, yaitu hukuman. Karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid. Jadi untuk jangka waktu yang panjang, jadi ada siswa yang mendapatkan trauma karena dihukum oleh gurunya. Terus korban mendapatkan keadilan. Jadi misalkan ada siswa yang berantem, nah korbannya itu mendapat keadilan. Terus ada anak yang tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut dan berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kalau siswa sudah keluar dari sekolahan, dia pasti akan melakukan hal-hal yang negatif tersebut, karena kan hukuman berlaku pada di sekolah saja. Terus di sini disiplin, identitas yang sukses, ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Jadi misalnya konsekuensi itu dibuat melalui kita membuat keyakinan kelas, jadi bukan peraturan, ya, keyakinan. Nah, keyakinan itu dibuat dari siswa dan guru itu membuat keyakinan itu secara bersama-sama. Jadi siswa itu tahu, misalkan dia tidak menggunakan pakaian yang lengkap, tertib, rapi. Jadi siswa itu tahu konsekuensinya apa kalau dia tidak menggunakan pakaian yang rapi. Terus juga penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, karena guru harus melihat siswa itu disiplin atau tidak, itu harus perlu monitoring. Terus yang terakhir membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Nah, yang paling ideal itu adalah restitusi, karena restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Terus menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah juga terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau ada hukuman itu biasanya peraturannya adalah begini, kamu harus mentaati, gitu ya. Terus murid itu kebanyakan
Terus juga menggunakan kata-kata yang negatif. Awas ya, kalau dilakukan lagi nanti awas kamu. Seperti itu. Jadi mengancam siswa, terus juga memaksa siswa, mendorong siswa itu menyalahkan diri sendiri. Itu terus juga membuat konsep diri siswa itu menjadi buruk. Terus di sini ada konsekuensi, contohnya itu apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, seperti itu. Jadi murid itu akan menghormati peraturan atau keyakinannya. Terus menggunakan kata-kata yang netral, melakukan apa yang saya katakan. Terus stimulus responnya mendorong siswa itu untuk patuh dan konsep ini menjadi baik. Terus yang paling ideal adalah restitusi, yaitu di sini kalimatnya bisa apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi guru itu tidak langsung menghukum siswa. Terus juga murid itu bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kalimat pada positifnya ini, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi tanya pada siswa, meskipun siswa itu berperilaku yang negatif, tanyakan ini. Nah, teorinya mendorong disiplin positif dan menjadikan siswa itu konsep diri yang kuat. Ada hukuman, itu murid itu akan menyembunyikan kesalahannya. Jadi siswa itu akan cenderung berbohong. Misalnya dia hari itu tidak mengerjakan PR. Kalau gurunya tidak mengumpulkan PR itu di depan kelas, nanti dia akan berbohong. Saya sudah mengerjakan itu, seperti itu. Jadi dia hukuman ini mengajarkan anak menyembunyikan kesalahan atau berbohong itu. Terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif dan membayar impas kesalahan. Terus dampaknya siswa itu menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Terus anak itu juga tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Hukuman itu dibuat oleh guru, menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, atau merendahkan. Nah, ini sebisa mungkin kita sebagai guru harus menghindari kontrol diri yang hukuman ini. Terus pada konsekuensi ini murid atau anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri sudah diketahui. Jadi ini kan konsekuensi tapi dibuat keyakinan kelas itu. Jadi siswa itu tahu, sudah mengetahui konsekuensinya apa. Dibuat oleh guru dan murid, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Terus ada restitusi. Ini kita itu sebagai guru mengajari anak untuk belajar memecahkan masalahnya sendiri. Terus anak itu paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Maka dia itu kita sebagai guru itu harus tahu bagaimana cara mengarahkan siswa untuk kembali ke nilai-nilai kebajikan itu tadi, memegang kontrol diri. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Berupa undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid. Anak itu misalnya dia punya masalah, jadi dia itu bagaimana cara menyelesaikan masalahnya tersebut. Terus menguatkan guru menyebutkan keadaan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Di sini ada dihukum oleh penghargaan. Ini biasanya saya dulu juga pernah menerapkan ini kepada siswa-siswa saya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi misalnya saya itu dulu juga pernah, misalnya anak yang mendapatkan nilai 100 baru dikasih bintang seperti itu. Terus diberi pulpen atau diberi buku.
dihukum oleh penghargaan. Itu juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, karena siswa ini pasti akan keterusan, ya. Misalnya kalau siswa di kelas 3 misalnya selalu diberi hadiah sama gurunya kalau dia melakukan sesuatu, tapi nanti di kelas 4 guru yang di kelas 4 pun tidak memberi hadiah, itu pasti akan berefek pada siswa tersebut. Penghargaan itu juga tidak efektif, terus merusak hubungan. Jadi misalkan pada suatu saat, suatu hari kita tidak memberikan hadiah kepada siswa tersebut, nah itu juga akan membuat merusak hubungan. Terus mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas. Jadi misalkan cepet-cepetan garap nah itu nanti kan siswa itu kualitasnya itu hanya cepat, dia mengerjakan tugas itu tidak tepat, terus juga mematikan kreativitas. Jadi misalnya siswa itu mau berkreasi, mau membuat sesuatu yang berbeda, itu karena adanya tadi yang harus cepat mendapatkan bintang misalkan, yaitu akan mematikan kreativitas anak. Terus penghargaan waktu juga motivasi dari dalam diri. Motivasi dari dalam diri itu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa dia dapat membaca, timbul hijab di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya juga merupakan sebuah penghargaan. Jadi kalau siswa itu bangga akan dirinya sendiri tanpa diberi bintang oleh gurunya, tanpa diberi hadiah oleh orang tuanya, kalau dia itu sudah bangga pada diri sendiri, itu sudah termasuk motivasi dari dalam diri, itu sudah cukup. Terus jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau siswa itu senang karena dia mendapat nilai 100 misalnya, kan dia bangga pasti. Terus kita memberi pulpen pada anak itu, jadi kita itu mengambil kegembiraan yang saat itu siswa sedang merasakan. Selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendekatan restitusi ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan juga berupa tawaran, bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan penanganan pada contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, itu siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru juga marah-marah dan siswa menjadi ketakutan. Apakah ada yang pernah melakukan hukuman ini pada muridnya? Terus yang kedua ada konsekuensi. Jadi pada konsekuensi ini siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat jam istirahat. Di sini guru
bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada. Nah, idealnya adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membuat siswa itu menyelesaikan masalahnya. Di sini sikap guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada posisi kontrol. Sebagai seorang guru, posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kelima, posisi kontrol ini adalah yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Nah, ini posisi kontrolnya. Kalau penghukum itu bunyinya biasanya gini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, siswa itu akan menyalahkan orang lain, juga memberontak, berbohong. Dampaknya pasti murid itu akan mengalami kesalahan. Terus juga ada pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Terus juga siswa itu hasilnya akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Terus siswa itu dampaknya menjadi merasa rendah diri. Terus ada posisi kontrol yang ketiga itu teman. Nah, di sini biasanya guru itu mengatakan, ayolah atau ajak, ayo lakukan demi ibu. Nanti biar ibu tidak dimarahi oleh kepala sekolah misalnya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu kamu dalam hal ini. Itu adalah posisi sebagai teman. Jadi hasilnya itu siswa akan tergantung pada diri kita. Terus dampaknya pada murid itu adalah siswa menjadi lemah, tidak mandiri dan selalu tergantung kepada gurunya. Yang keempat ada pemantau. Di sini kita tanya apa peraturannya. Hasilnya itu menyesuaikan diri. Bila diawasi, kalau tidak diawasi, siswa akan tidak taat pada keyakinannya. Terus di sini muridnya itu selalu ingin mendapatkan bintangnya. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, di sini dampaknya adalah menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk siswa tersebut. Nah, yang paling ideal itu adalah seorang manajer menghargai diri sendiri. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya adalah kita menjadi pribadi yang kuat. Terus di sini biasanya murid harus berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dia sadar akan kesalahannya. Di sini dampaknya murid itu akan mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Posisi kontrol yang pertama adalah menghukum. Jadi biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Di sini orang-orang yang menjalankan hukuman posisi sebagai penghukum itu biasanya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya guru akan bilang, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kalau posisi ini pasti akan membuat siswa itu ketakutan, takut. Terus pada posisi kontrol guru ini biasanya guru menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari menunjuk-nunjuk, terlambat lagi, selalu datang terlambat, seperti itu ya. Nah, hasilnya apa? Kemungkinan murid itu akan menjadi pribadi yang marah, dendam, atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali hidup dia malah menjual gurunya, marah, jengkel ya. Terus lebih buruknya lagi sepulang sekolah murid itu melihat motor atau gurunya itu akan menggores kendaraan tersebut dengan kaku. Kalau kita selalu menjadi posisi yang itu. Terus yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru itu
bersuara lebih lembut, jadi membuat siswa itu menjadi bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Karena biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Jadi pada posisi ini murid akan memiliki pandangan buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Nah, hasilnya nanti murid akan selalu merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau orang tuanya. Murid juga akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Akan malah sikap ini lebih berbahaya dari sikap hukum, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Yang ketiga ada posisi kontrol teman. Dan di sini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kalau positifnya di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Terus juga guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi siswa. Di sini biasanya guru akan berkata, ayo bantulah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, hal negatif dari posisi teman itu apabila bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Saya pikir bapak atau ibu guru itu adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru yang melakukan posisi kontrol seperti teman ini. Terus murid juga akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibatnya dari posisi teman ini, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Kalau guru lain yang menyuruh, dia tidak mau. Terus yang keempat ada posisi kontrol pemantau. Pemantau itu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, di sini biasanya guru akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Seperti itu. Jadi, seorang pemantau itu mengandalkan perhitungan atau catatan dari peraturan-peraturan itu. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Terus guru juga tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, marah atau merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman itu dengan harus tinggal pada waktu jam istirahat atau mengerjakan tugas. Tapi ini tidak nyamannya hanya pada saat itu saja. Terus posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Pendidikan murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi biasanya guru yang sebagai seorang manajer akan berkata, apa yang saya yakini? Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini seperti itu? Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekali. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Hukuman atau konsekuensi kira-kira. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja
konsekuensi hukuman, konsekuensi. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini kita contohkan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan atau mobil. Karena apa? Takut pada polisi atau karena apa? Karena keselamatan supaya aman ya. Jadi yakinan kita apa? Yakin karena keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena tentang kesehatan. Jadi kita yakin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai prinsip universal yang disepakati secara tersirat dan struktural, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Di tahapan menciptakan keyakinan kelas, tentukan nilai kebajikan dulu, terus sempurnakan beberapa daftar menjadi nilai-nilai kebajikan yang utama. Terus bisa dibuat poster atau diketik kembali. Di contoh keyakinan kelas, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen dalam setiap tugas, senantiasa membantu, berperilaku jujur dan merugikan orang lain. Ini contoh keyakinan perbedaan peraturan dari keyakinan kelas seperti ini. Nah, di sini kemarin saya sudah membuat video penerapan keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi di sini itu guru berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini juga melakukan yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Tapi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang harus kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini yang pertama pada restitusi adalah menstabilkan identitas. Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Itu guru berkata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sampai saat ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi bagi permasalahan ini. Terus kedua, validasi tindakan yang salah. Ini membantu siswa
manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa. Nah, kemarin saya juga membuat video tentang segitiga restitusi. Tadi guru mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama kita. Ya Bu, karena tadi kita menjelaskan ke saya. Oh begitu. Ya wajar jika kamu kesal. Jika itu ada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Namun, apa yang kamu lakukan terhadap kita? Saya marah Bu, saya memarahi juga. Dan saya menembak putri kita. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya Bu, saya selalu menulis dan selalu lakukan bagus. Tapi tadilah surat-surat sama kita. Oh ya wajar jika kamu merasa marah karena tidak ada bukti yang sudah kamu jaga malah dicoba dijaga sama marah. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang buruk, misalnya memukul. Sekarang kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sama menghentikan apakah sesuai dengan kita? Dan apa yang dilanggar? Saling berbahasa, saling Ya, kamu menghormati anak itu penting tidak? penting Bu. Baik, jika menurut kamu itu penting, jadi pikiran apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Ya, kamu bersedia mengenai masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Saya akan lebih bersabar. Kalau ada teman yang melakukan ibu saya lagi, saya akan lapor kepada ibu guru. Ya, tepat sekali tindakan kamu ini, semangat ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oh Kak, kenapa kamu tidak memeriksa sesuatu yang baik, Nak? Ya Bu, tapi saya benar tidak memakai dan minum. Benar, Kak. Kamu tidak memakai dan benar saja. Kenapa tidak memakai dan benar, Nak? Tadi saya mau minum karena tadi bermasalahnya dulu. Oh Kak, tahukah kamu tidak pernah sekolah dan tidak mencoba menggunakan sarana yang baik? Tahu Bu, keyakinannya harus menggunakan seragam sekolah dengan hati baik dan benar. Oh Kak, hari ini kamu tidak menggunakan seragam sekolah dengan baik. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan apabila kamu tidak menggunakan seragam dengan baik? Tahu Bu, tapi pemikiran saya harus mengambil kelemahan seragam saya yang benar Bu. Saya nanti jam istirahat mohon izin untuk mengambil tadinya saya bersama Bu. Iya, oh Kak, jangan kamu dari keluar atau tidak? Tidak Bu, sebagai statusnya di sekolah. Baik, sesuai kuasa fungsi berarti nanti kamu segera keluar untuk mengambil kendaraan ini ya. Baik Bu, nanti kemudian saya akan mengambil tadinya saya dan segera kembali lagi ke sekolah Bu. Baik ya Kak, ini dulu hati-hati di jalan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa yang pertama tadi melempar buku milik temannya. Nah, jadi kita itu posisinya sebagai manajer tidak langsung menghakimi siswa, kenapa kamu melempar buku temanmu, langsung buku dengan membersihkan WC. Jadi siswa itu dibuat nyaman. Terus juga yang kedua tadi saya menerapkan segitiga restitusi ketika siswa saya ada yang tidak menggunakan seragam yang jadi di situ
Belum lagi standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu berefleksi pada posisi penggaulnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang anom atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta diseminasi saya dalam penyampaian budaya positif di sekolah. Dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membuka wawasan kita mengenai bagaimana kita sebagai guru yang baik dan sebagai guru yang bisa menjadi manajer yang baik untuk siswa. Demikian dari saya, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sakti Nurmawati NPD atas paparan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 dari SD di Lubang 2. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara pada kesempatan hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya.